Semuanya, perkenalkan nama saya Satoru Purwantoro. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya. Saat ini, saya menempuh pendidikan di Fakultas Bahasa dan Seni dengan jurusan Sastra Jerman. Sekarang, saya berada di semester 4. Lalu, saya akan menjawab 4 pertanyaan dari Google Student Ambassador. Yang pertama, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Hal yang paling menarik bagi saya dari inovasi dan budaya perusahaan Google adalah cara Google mengembangkan teknologi yang tidak hanya maju, tetapi juga ramah, inklusif, dan bermanfaat bagi banyak orang. Google berupaya memastikan bahwa teknologi dapat digunakan oleh siapa saja dan mendukung berbagai aktivitas termasuk pendidikan dan kolaborasi. Sebagai mahasiswa sastra Jerman yang memiliki keahlian desain serta aktif dalam kegiatan himpunan prodi, saya terbiasa menyampaikan informasi secara kreatif dan komunikatif. Menjadi Google Student Ambassador memberi saya ruang untuk menyalurkan minat tersebut dengan mengombinasikan kemampuan komunikasi, visual, dan pengalaman organisasi. Dan juga, saya ingin membantu mahasiswa memahami bahwa teknologi dapat menjadi sarana pendukung belajar dan berkreasi, bukan sesuatu yang rumit atau terbatas bagi kalangan tertentu. Yang kedua, bayangkan kamu membuat sebuah acara teach and chill ngobrol santai soal teknologi di kampus. Tujuan acara ini adalah untuk membangun mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa untuk tahu dengan teknologi Google. Saya akan merancang sebuah permainan interaktif yang bernama Google Mystery Mission, yaitu tantangan berbasis tim yang dikemas santai, fun, dan penuh kejutan. Untuk konsep singkatnya, yaitu peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok mendapatkan misi misterius yang hanya bisa diselesaikan dengan manfaat teknologi dari Google, seperti Google Search, Google Lens, Google Maps, Google Docs, dan Google Translate. Untuk alurnya, setiap tim menerima kartu misi unik. Misalnya, mencari makna tersembunyi dari sebuah poster, menerjemahkan kode bahasa asing, atau menemukan lokasi rahasia di area kampus. Lalu, yang kedua, petunjuk hanya bisa dipecahkan menggunakan prompt Google, bukan dengan konvensional. Yang ketiga, hasil misi dikumpulkan dalam satu Google Docs bersama, sehingga tercipta kolaborasi real-time. Yang keempat, di akhir sesi, tiap tim mempresentasikan hasil secara singkat dengan gaya bebas. Boleh lucu, boleh kreatif, dan boleh visual. Lalu, untuk pertanyaan ketiga, setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah untuk mencapai sebuah goals. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikan dengan cara kreatif atau tidak biasa. Serta jelaskan proses berpikirmu saat itu. Salah satu pengalaman yang menuntut saya berpikir off the box terjadi pada saya terlibat dalam open recruitment himpunan program studi. Tantangan utama yang kami hadapi adalah rendahnya minat mahasiswa untuk mendaftar. Sosialisasi sebelumnya cenderung bersifat formal dan satu arah, sehingga kurang mampu untuk menarik mahasiswa, terutama mereka yang masih ragu untuk bergabung. Untuk mengatasi hal tersebut, saya mengusulkan strategi sosialisasi yang lebih personal dan interaktif. Kami tidak hanya menyebarkan pamflet untuk pengumuman di sosial media, tapi juga melakukan sosialisasi langsung ke kelas-kelas dan ruang berkumpul mahasiswa dengan pendekatan santai. Himpunan diperkenalkan sebagai ruang belajar dan berkembang bukan hanya untuk kewajiban organisasi. Selain itu, saya memanfaatkan media sosial dengan konten ringan seperti Q&A, testimoni pengurus, dan countdown agar calon pendaftar merasa lebih dekat dan tidak terintimidasi. Proses berpikir saya berawal dari pertanyaan, mengapa mahasiswa enggan mendaftar himpunan? Saya menyadari bahwa masalah utamanya bukan pada kurangnya informasi, melainkan adanya rasa takut, ragu, kesan bahwa organisasi itu rumit. Karena itu, saya mengubah cara sosialisasi dari sekedar menyampaikan persyaratan menjadi membangun rasa nyaman dan ketertarikan. Hasilnya, interaksi meningkat, pertanyaan dari mahasiswa lebih banyak, dan jumlah pendaftaran himpunan mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa sosialisasi himpunan yang
tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga cara membangun komunikasi inklusif, persuasif, dan relevan dengan kondisi audiens. Lalu, pertanyaan yang keempat, jika kamu memilih, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga hingga luar kampus melalui peran ini? Jika saya terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen yang paling membuat saya bangga dalam 3 bulan pertama adalah ketika saya berhasil menyelenggarakan kegiatan kampus yang mengubah cara pandang mahasiswa terhadap teknologi dari sesuatu yang terasa rumit menjadi alat yang dekat, menyenangkan, dan bermanfaat dalam kehidupan akademik sehari-hari. Salah satu pencapaian konkret yang ingin saya raih adalah terselenggaranya secara edukatif, secara santai, teach and chill, di mana mahasiswa tidak hanya mengenal produk dari Google, tetapi juga langsung mempraktikkan untuk kebutuhan nyata, seperti kolaborasi tugas, manajemen waktu, dan eksplorasi ide kreatif. Melihat mahasiswa aktif, berdiskusi, saling membantu, dan berani mencoba teknologi baru akan menjadi pencapaian yang sangat berarti bagi saya. Dampak yang ingin saya ciptakan di dalam kampus adalah tumbuhnya budaya belajar yang lebih kolaboratif dan inklusif, di mana teknologi dimanfaatkan sebagai pendukung bukan penghalang. Mahasiswa, dampak yang ingin saya ciptakan di dalam kampus adalah tumbuhnya budaya belajar yang lebih kolaboratif dan inklusif, di mana teknologi dimanfaatkan sebagai pendukung dan bukan penghalang. Mungkin itu saja yang bisa jawab. Mungkin itu saja mungkin mungkin itu saja jawaban dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa.